Pendaki gunung. Mungkin ada dari antara kalian yang suka naik gunung, berkegiatan di outdoor, ya bisa disebut anggun, anak gunung, norak. Naik gunung menurut gua norak bagi orang-orang yang nggak tahu etika. Gue udah hampir 7 tahun buat naik gunung. Dari sebelum adanya habit naik gunung itu keren. Sebelum bermunculannya film-film naik gunung, menurut gue sih nggak masalah soal naik gunungnya. Tapi etika orang-orang yang nggak bisa naik gunung. Ada beberapa hal yang gue nggak suka dari anak yang suka naik gunung. Mungkin ada beberapa yang bakal gue jelasin. Pertama, gunung bukanlah tempat kalian berfoya-foya. Lu pikir naik gunung tuh enak? Atau lu pikir naik gunung tuh keren? Banyak yang gue temuin orang-orang yang naik gunung dengan bermodalkan snapback, baju kaos atau kemeja, celana jeans, atau sepatu sneakersnya. Itulah orang-orang bego yang menurut gue yang naik gunung. Apa tujuan mereka dengan berpakaian seperti itu? Ya mungkin orang yang dengan berpenampilan seperti itu mungkin pengen fotonya bagus di atas. Gue nggak habis pikir orang buat sekarang buat naik gunung, mereka lebih inget dengan kameranya, dengan tongsisnya, dengan pakaiannya, outfitnya lah, daripada keselamatannya. Gak sedikit yang gue temuin orang-orang yang naik gunung merupakan peralatan wajib lah seharusnya, seperti sleeping bag, kotak P3K, atau logistik yang memadai. Banyak yang naik gunung cuma menggunakan mie instan. Pikir bagus. Dengan keadaan pas-pasan, dengan bermodalkan tekad buat berfoto di atas atau buat pamerin kalau lu udah pernah naik gunung ini, naik gunung itu, bla 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 bla. It's bullshit, man. Sekarang gue tanya ada satu pertanyaan yang selalu gue pikir, apa tujuan atau hikmahnya buat lu naik gunung? Capek iya, bikin badan lu sakit-sakit juga iya, ngabisin duit apalagi. Lu pikir enak naik gunung? Banyak yang harus lu persiapkan, dari logistik, makanan, sampai gear atau peralatan lu, tas, sleeping bag, tenda, peralatan P3K, jaket, apapun lah yang buat diri lu aman gitu. Cuman itu yang sangat gue sayangkan. Plus yang sangat gue sayangkan lagi adalah tidak adanya tata krama lu naik gunung. Sebenarnya emang naik gunung harus tata krama? Sekarang gini, ketika gua datang ke rumah lu dengan selengean, dengan tata krama yang gak baik, apa lu suka? Enggak. Lu marah? Iya. Dan itu yang terjadi sekarang. Naik gunung sana sini, lu bawa peralatan, lu nggak paham alat-alat lu,
buang sampah sembarangan, teriak-teriak. Lu naik gunung, lu nganterin nyawa, lu nganterin nyawa lu sendiri, apalagi dengan peralatan seadanya, dan lu nggak paham tuh gunung kayak apa. Contoh, sangat banyak contoh sekarang. Salah satunya adalah tidak adanya kotak P3K, sleeping bag terutama. Lu tahu apa ancamannya? Banyak, dari hewan buas, kesleo dan segala macam, terus lu jatuh. Dan mungkin yang paling banyak yang terjadinya kecelakaan atau kematian di atas gunung adalah hipotermia. Apa itu hipotermia? Hipotermia adalah sebuah keadaan ketika suhu tubuh badan lu itu di bawah standar. Berapa sih standar suhu tubuh manusia? Suhu tubuh manusia tuh standarnya adalah 30-32 derajat. Efek dari ketika suhu tubuh lu di bawah rata-rata, pertama, lu akan ngalamin yang namanya penyematan saluran darah yang disebabkan karena pembekuan. Nah, ketika darah lu nggak ngalir, oksigen pun nggak ngalir ke seluruh tubuh lu. Apa yang terjadi? Kalau lu pusing, badan lu kesemutan, lama-lama badan lu beku, membiru, mata lu kunang-kunang, gelap, ya habis itu mati. Gampang kan bermati, gampang banget bermati. Kenapa gue bahas soal ini di channel gue ini? Gue bahas soal naik gunung karena gue terlalu resah atas keadaan yang saat ini. Gue pribadi, gue pernah ngalamin yang namanya hipotermia. Ya, itu ketika gue masih happy dan belum tahu tujuan naik gunung itu apa. Yang di pikiran gue waktu itu cuma gue naik gunung, ketika gue sampai puncak nanti gue bawa pamer kalau gue pernah naik gunung. Menurut gue, pendaki gunung atau orang yang suka naik gunung itu punya dua tipe menurut gue. Pertama adalah penikmat alam, kedua adalah penakluk alam. Bagi gue nggak ada namanya pecinta alam, nggak ada, kecuali lu kerja di perhutani. Menurut gue mereka adalah pecinta alam karena mereka meregulasi, menjaga hutannya tetap asri. Gue pribadi pun ketika gue disebut pendaki gunung atau pecinta alam, anak pecinta alam, gue nggak suka gitu. Kenapa? Menurut gue belum punya effort lebih buat gunung atau segala macam di outdoor sana. Gue cuma bisa nikmatin, gue tenangin diri. Dan bagi gue, tujuan gue naik gunung adalah belajar. Belajar apa? Belajar memanage diri, waktu, tenaga, makanan, fisik, emosi, semua. Banyak yang harus lu perhatiin buat naik gunung. Dari peralatan, mental, fisik, logistik. Kalau lu nggak punya peralatan dan segala macam, persiapan yang pas gitu, yang persiapan yang matang, apa yang terjadi? Ini contohnya. Sih, ini ada permintaan gue buat lu. Yang pertama adalah jangan pernah nyampah gitu. Lu bayangin ketika orang datang ke rumah lu, teriak-teriak, lari, terus dia masak segala macem, bawa makanan, terus bungkus ada sampah ditinggalin di rumah lu, gimana? Gimana menurut lu? Kalau gue sih marah, nggak tahu dulu ya. Kalau lu senang sih nggak salah. Yang kedua adalah jangan pernah merusak apapun yang lu lihat, yang lu lewatin, jangan pernah rusak. Rambut bunga, begitu yang
kasih ke cewek lu itu nggak keren, nggak keren. Jujur gue juga dulu ngelakuin itu ketika awal-awal pertama kali gue naik gunung. Gue metik bunga segala macam segala. Cuman habis itu gue sadar kalau semua yang gue lakuin nggak benar. Gue kasih contoh. Ini adalah bunga yang pertama kali yang pernah gue petik, pertama dan yang terakhir gue petik. Ini namanya bunga padi, ini ada edelweiss. Jadi apa gunanya gue ngambil? Ya itu waktu gue awal-awal yang tujuan gue cuman buat foto, pamer, mungkin buat cewek gue waktu itu. Yang ketiga, jangan pernah atau ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh deh. Ini bukan sekali dua kali gue lihat gitu. Gue udah berapa kali nemuin yang kayak gitu deh. Dari yang tendanya gerak-gerak sendiri, atau yang suara-suara ya, you know what I mean lah. Modal dikit apa. Terakhir pesan gua, pikir-pikir lagi buat naik gunung, jadilah pendaki gunung yang smart, yang ya enak lah gitu loh, yang jangan nyiksa diri lu sendiri. Dan cuman itu ya, kalau lu suka bisa like dan subscribe. Kalau lihat video lain bisa di sini, subscribe bisa di sini. Kalau lu punya ilmu baru atau ada argumen lain bisa di komen, atau lu nggak suka ya dislike aja.